Oke, selamat pagi, selamat malam, selamat siang semua. Jadi di sini aku ingin membahas tentang Matic ya. Matic USDT for virtual. Jadi di sini aku gunakan yang namanya Binance ya, Binance Future dengan julukan Matic USDT for virtual. Jadi di sini aku ingin menganalisa dan membahas tentang Matic ya. Oke, jadi kalau dilihat dari trennya, Matic masih dalam keadaan tren bullish. Ya, tren bullish ya. Oke. Oke. Nah, ini dia membentuk pola chart pattern ya. Di sini kita cari SND-nya. Oke, Matic terpantul di area supply ya. Area supply dan sempat juga dia terpantul di area SBR ya. Bisa dikatakan SBR di sini dia dulunya menjadi support dan di sini dia menjadi resisten. Nah, sini. Nah, itu garis putih itu adalah ya menjadi garis SBR yaitu support become resistant, di mana dulunya support sekarang menjadi resisten. Jadi seperti itu. Di sini sambil belajar juga apa tuh SBR ya. Oke, jadi keadaan Matic seperti ini sekarang. Tinggi banget. Jika dilihat dari time frame yang lebih besar, ya Matic bisa dibilang double bottom ya dan terpantul ke atas. Oke. Oke, beginilah keadaan Matic. Jadi di sini Matic jika nanti break atau turun di area sini ya. Ya, kemungkinan dia akan mengalami penurunan yang cukup tajam mungkin ya. Jadi di sini kemungkinan Matic akan mengalami penurunan yang cukup signifikan ya.
Dan jika kita gunakan Fibonacci, nah, jika kita menggunakan Fibonacci, matic kemungkinan terpantul di 05 ada SND, kemungkinan dia akan terpantul di sana. Dan jika dia melanjutkan penurunan lagi, dia akan terpantul di area 0618 dan 0786. Jadi kalau kita buat entry ya, entry long, jadi seperti ini biasanya kita buat entry. Sini kita menuju area double top dan kita buat SL-nya di sini. Jadi seperti ini biasanya untuk pembuatan analisa kita ya, dimana entry di 0618 dan SL-nya di bawah 0786. Jadi kemungkinan kita jaring kita di 0618 dan kemungkinan dia akan turun menuju area SND dan lalu mengalami kenaikan. Jadi seperti itu untuk analisa mencari kenaikan di time frame yang besar ya. Jadi kalau untuk sementara dia akan turun jika mengalami retest ya. Dia akan turun ke area sini SND-nya. Dan kemudian jika turun sampai sini dan mengalami double bottom ya. Jadi kemungkinan akan seperti ini skenarionya. Dan turun. Nah, jadi kemungkinan seperti ini jika matic mengalami penurunan. Tapi untuk sekarang matic sedang dalam keadaan posisi uptrend ya. Masih dalam keadaan posisi uptrend. Nah, tapi jika dia retas nanti sampai ke SN di sini ya kemungkinan akan turun lagi sampai dengan Fibo 0618 yang tadi. Sampai dengan sini. Sini juga ada garis ya, mana jika dia terpantul di area sini maka akan terjadi yang namanya RBS ya, yaitu resisten become support, dimana yang dulunya resisten di sini berubah menjadi support nantinya di sini. Ya, jadi skenario-nya seperti ini. Jadi inilah prediksi matic ya. Kalau dia retest secara terus-menerus. Tapi kalau dilihat dari time frame yang kecil, ini time frame kecil ya. 4 menit.
ya bisa dibilang udah membentuk coach dan bos ya. Sini dan jika dia melakukan, kalau dilihat dari time frame besar, sini ya, kalau dia retest sampai ke bawah ya otomatis dia akan turun ya. Jadi garis trendline ini ya akan menentukan ya, garis kuning ini ya, garis kuning. Nah, garis kuning ini akan menentukan Matic akan naik atau turun. Jadi dia masih tertahan di garis kuning ini. Oke, jadi segini aja untuk analisa Matic ya. Ya, di sini akan dia hapus agar lebih jelas lagi kelihatan. Jadi seperti inilah analisa Matic. Nah, itu aja. Mudah-mudahan sesuai skenario. Jika tidak ya kita akan berubah mencari apa namanya, plan B ya. Mana kalau rencana A gagal ya kita cari rencana B. Nah, terlihat Matic masih turun ya, mengalami penurunan ya. Jadi seperti itu skenario nya ya, mudah-mudahan bermanfaat di analisa ini. Oke. Oke, sekian dan terima kasih.